Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak buat hari ini, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, jadikanlah kami telinga seorang murid untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan menjadi hati, menjadi tanah yang subur agar ketika kebenaran-Mu, yaitu firman-Mu ditaburkan, bertumbuh hingga 100 kali lipat. Dan yang menyampaikan firman-Mu urapi berkati Tuhan, hikmat yang dari surga yang memenuhi hamba-Mu Tuhan, baik yang menonton di YouTube, dimanapun berada Tuhan, mendengarkan firman-Mu, kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu mencipta. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sanggam Tagalung. Kita akan membaca Alkitab, dimulai Ibu Nerliana. Silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Bu Ros. Pembacaan firman Tuhan kita masuki dari Hakim-Hakim, yaitu Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek, 10.000 orang banyaknya. Di Bezek, mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Bezek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Bezek, "Ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya, lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb, dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, "Siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer? Kepadanya akan kuberikan Asa, anakku, menjadi istrinya." Dan Otniel, anak Kenas, adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, "Ada apa?"
Jawabnya kepadanya, "Berikanlah kepadaku suatu hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang dahulu dan mata air. Ulang. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Keturunan Hobab, ipar Musa, seorang Keni itu, maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon, saudaranya itu. Lalu mereka memukul kalah orang Kanaan, penduduk Zefar. Mereka menumpas kota itu, sebab kota itu dinamai Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu. Dan dari sana telah dihalaukannya anak Enak yang 3 itu. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel, dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu. Nama kota itu dahulu adalah Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, "Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini. Maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat." Lalu ditunjukkannya kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu. Dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Ta'anah dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Yibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Gezer, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Gezer. Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka, walaupun sebagai orang Rodi. Suku Asher tidak menghalau penduduk Akko, penduduk Sidon, serta Ahlab, Asib, Helba, Afek, dan Rehob, sehingga orang Asher itu diam di tengah-tengah orang Kanaan
penduduk asli negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes dan penduduk Bet Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli negeri itu. Tetapi penduduk Bet Semes dan Bet Anat itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har Heres, di Ayalon, dan di Saalbim. Walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang Rodi. Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela, terus ke atas. Demikian. Dilanjutkan Pak Yudi Lesmana. Baik Bu Ros, dilanjut dengan 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berpoya-poya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu jinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu.
Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya akan keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Demikian, Bu Ros. Terima kasih. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Terima kasih pada para lektor, Ibu Nerliana dan Yudi Lesmana. Mari kita memasuki renungan namun pagi dengan judul Lingkaran Setan yang dibawakan oleh Pastor Joseph Paul Jang. Kepada Pastor Paul kami persilakan. Haleluya. Luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, hati yang tulus dalam kekudusan, konsisten, Ibu Saudara ya. Saudara, bagaimana ya cara merusak sebuah taman? Ya, bagaimana kamu bisa merusak rumah tanggamu, Saudara ya? Sebuah taman, rumahmu ya, biarkan saja nggak usah dibersihin rumahnya. Biarkan saja tamannya nggak usah digarap. Biarkan saja rumahnya nggak usah disapu, Saudara. Nanti mulai berdebu, ya, mulai banyak tisu, mulai banyak sampah di situ, kaleng-kaleng berserakan, ya. Tiba-tiba seisi rumah bisa bergesekan satu sama lain loh, Saudara ya. Seisi rumah, ya, gara-gara malas bersih-bersih. Simpel ya, Saudara ya, gara-gara malas bersih-bersih. Pertama kamu nggak beresin taman, kedua kemudian kamu nggak beresin rumah, kamarmu berantakan, segala tiba-tiba kamu jadi orang yang ruwet. Tiba-tiba saja kamu jadi orang yang ruwet. Makanya kamu kalau punya anak itu ya sudah diajari beresin kamar. Rewel, dibawel itu, beresin kamar, beresin terus, saudara ya. Karena tiba-tiba nanti dia jadi anak yang ruwet. Kamarnya berantakan, hidupnya berantakan, ya. Selalu semua segala sesuatu tuh dia lupa naruh di mana, barangnya hilang, akhirnya tensinya tinggi, ya. Mau nyari apa juga, pokoknya pakai teriak-teriak dulu. Ya, apalagi kalau sudah terlambat, sudah panik, waduh, saudara. Sehingga dia kalau istilahnya beli handphone itu bisa 3, saudara ya, karena nggak hilang, limpit mau di mana. Beli pensil, beli apa, pokoknya dia berkali-kali katanya dan kalau diberesin ketemu semua dan tetap tidak mau diberesin. Akhirnya dia mempengaruhi seluruh isi rumah dan seluruh isi rumah itu ada saling berkonflik satu sama lain gara-gara nggak mau bersih-bersih rumah, saudara. Simpel ya, dari nggak mau bersih-bersih rumah. Percaya saya, saudara. Maaf Pastor Paul, suaranya kecil. Suaranya kecil, yang lain bagaimana? Iya. Ini saya direct loh ini. Yang lain Oke, bagaimana? sudah besar, sudah. Terima kasih, Pak. Ya, jadi, tapi ini terlalu dekat nih, biasanya segini. Ya, jadi, apapun, saudara ya, apapun, ya, lagi baik-baik pun, kalau kamu rumahmu akhirnya berantakan, maka suasanamu jadi berantakan. Tapi coba, kalau keluargamu lagi tidak karu-karuan, coba bersih-berisin rumah, saudara. Kalau suasana di rumah lagi tidak enak, coba beresin rumah serapi mungkin, saudara ya. Kalau suasana yang lagi nggak enak ya, beresin rumah serapi mungkin, ya, sampai rapi sampai tidak ada barang yang tidak ditaruh pada tempatnya. Dan pertahankan itu, saudara. Sambil ngamuk-ngamuk, sambil apa, ya pokoknya pertahankan begitu. Ya, nanti tiba-tiba suasana hatimu itu tertata. Saya tidak berkata bahwa itu nanti sempurna. Jadi saudara,
apapun kondisimu, ya, saat ini. Belajar mulai selalu diberesin, saudara ya. Belajar mulai diberesin, ya, dirapikan, ya. Saya nggak berkata bahwa hidup saya beres, enggak, saudara. Tetapi saya lagi cerita kepada Anda, kalau kamu lagi berantakan hidupnya, beresi rumahmu, saudara. Itu tips yang paling sederhana. Kalau lagi berantakan hidupmu, beresi rumahmu, beresi kamarmu, beres semua kamar, jangan sampai ada yang berantakan. Taman semua dari luar sampai dalam, semua kudu kerja sambil ngoceh-ngoceh. Wah, 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 babi, kucing, sial, semua, pokoknya saudara kerjain semuanya sampai bersih. Terus saya duduk, saudara ya. Suasananya kan beda. Mau kamu agamanya Islam, Kristen, Buddha, Hindu, sebagainya, coba lakukan itu. Jangan pembantu yang beresin, kamu sendiri sekeluarga yang beresin. Ya, nanti sambil ngamuk-ngamuk beresin, ya apa nih, pulang gitu ya. Wah, aneh-aneh pokoknya, saudara ya. Tapi harus kalian yang beresin, jangan suruh orang. Harus kalian beresin dengan tanganmu, dengan belummu, cari waktu, saudara. Itu tips ya. Coba saja, dicoba ya, saudara. Dicoba bersihin rumah serapi mungkin, saudara ya. Saya tidak berkata rumah saya rapi, enggak. Tapi saya lagi cerita, kalau kamu lagi ruwet, ya. Soalnya saya sudah lakukan itu ya, sama keluarga saya, kita sudah lakukan. Dampaknya itu sangat sangat berasa banget. Aduh, rasanya lega, tuh senyum, terus ya enak, saudara ya. Cobalah mulai dari membereskan rumah, ya. Tetapi ada yang lebih penting, saudara ya. Ada yang lebih penting sebetulnya. Jangan pernah menunda masalah dalam hidupmu, saudara. Jangan menunda untuk minta maaf. Jangan menunda kamu untuk pemberesan. Suami, istri, anak beranak, kakak beradik. Jangan ditunda sampai berminggu-minggu. Berhari-hari pun jangan. Ya, kalau bisa sehari itu, sehari itu selesai. Jangan ditunda. Kalau sampai tertunda lama, cepat beresin. Makin kamu cepat beresin, makin baik hidupmu, saudara. Makin kamu cepat beresin, makin baik hidupmu. Jangan ditunda, jangan berlama-lama. Sebab begitu kamu tunda lama-lama, kamu akan masuk di dalam keruwetan yang selanjutnya. Lalu keruwetan itu akan mendatangkan keruwetan lagi, keruwetan akan datang keruwetan lagi, ya. Akhirnya kamu akan kembali saling melukai dan sampai kamu sudah lupa sebenarnya kamu tuh marah karena apa, asal usulnya jadi panjang sekali dan Anda masuk ke dalam lingkaran setan karena kamu tidak rajin bersih-bersih di dalam hidupmu. Ya, karena kamu menunda minta maaf. Kamu menunda untuk membereskan ada ganjelan dengan suami, istri, anak beranak, kakak beradik. Nah, anak beranak ini nggak mau beresin karena apa ya? Karena kamu ngajarin orang tuanya. Jangan ngomong salahin anaknya, kamu yang ngajarin. Jangan salahkan istrimu, jangan salahkan suamimu. Pokoknya kamu ngajari gara-gara kamu anak-anakmu jadi begitu. Saya selalu berkata, apapun ruwet itu anak, orang tuanya yang salah, saudara. Serius, saudara ya, apapun orang tua yang salah. Nah, kalau orang Belanda nggak setuju ya, untuk tiap anak punya keistimewaan, Allah kamu mencari pembenaran. Jangan, saudara, jangan cari pembenaran. Jangan, ini anaknya dengan kebutuhan khusus. Enggak, saudara. Pemain drum kita orang ADHD ya. Saya ketemu 2 orang anak ADHD, ya, satunya yang di Kampung Daun, itu pegawainya Ivan itu, Kampung Daun, satunya Benyamin ini, saudara ya. Benyamin dulu, suatu pertama kali baru ikut kita, aduh saudara, enggak karu-karuan saudara, pusing kamu dibuatnya. Karena apa? Karena dia berkumpul dengan orang yang seperti itu. Dia terbiasa tidak membereskan masalah. Dari orang tuanya semua ya. Tetapi setelah ikut kita, Benyamin jauh berubah, saudara ya. Karena saya sama si Wisely, kita janjian ya, cara ngomong sama dia. Kita janjian. Wah, udah berat, pusing, saudara. Kalau sama si Benyamin tadinya pusing. Dia itu pemain drum bagus banget. Orang ADHD itu selalu punya kelebihan khusus, saudara ya. Kayak siapa? Kayak si Samson itu kan ADHD. Samson itu ya, Simpson. Samson kan Samson Betawi ya. Simpson itu ya. Simpson itu kan ADHD, saudara ya. ADHD Simpson itu ya. Iseng celutak namanya, saudara ya. Celutak.
serigala 3 di ekor anjing hutan, 3 ekor diikat satu kasih obor, saudara. Dilempar dia kumpulin puluhan anjing hutan, dipegang 3-3 ini orang ADHD celutak, iseng amat saudara buat membakar ladangnya orang Filistin, ya gegeran, ya kan? Tetapi itu ya, lihat ya si Benyamin ini sekarang karena kumpulnya sama kita, itu jauh saudara. Setiap kali dia udah mulai kumat begitu ya, kita nggak mau ketawa sih, kita diem aja, nggak ada yang lucu. Kita gitu ya saudara ya. Oh Paul, ik ben ADHD. Kita nggak urusan saudara. Kita nggak urusan kamu ADHD, kayak nggak urusan. Gitu saudara. Dalam hati kasihan sebenarnya saudara. Dan lama-lama dia ngerti. Sebenarnya bukan karena dia ADHD ya saudara. Tapi orang tuanya nggak pernah larang dia. Dan karena dokternya bilang apa, oh ini ADHD, ini kamu harus memaklumi begini begitu. Oh enggak saudara. Perlakukan dia dengan normal, tapi kita tahu dalam hati dia ADHD. Jadi kita harus ekstra sabar, tapi perlakukan dia dengan normal, bukannya malah dicor. Nah, pegawainya Ivan itu ADHD juga. Saya panggil, Ben, ini ADHD nih, saya kenalin, ini ADHD. Hah? Kamu kok bisa kerja normal? Kaget tuh, kamu kok bisa kerja normal? Bagaimana caranya kamu kerja normal? Cuman 2 jam, 3 jam maksimum. Setelah itu saya jadi gila, dia bilang begitu. Tapi dia bisa kerja normal. Dia kaget si Benjamin ini. Karena dia tidak pernah keluar dari kotanya, dari kotanya ini dia nggak pernah keluar. Dari kecil sampai tua di sini, dia tidak berkumpul dengan orang-orang yang kumpulnya orang-orang sesama yang dijor begitu, saudara. Yang orang tuanya yang sudah bulah. Tapi kemudian ketemu ya dengan seperti orang-orang yang kayak Benjamin kan sekarang ikut saya, ya kan? Saya didik dia terus kan sekarang segala macam. Dia kalau di sini nggak dipakai, saudara. Di kota ini dia pemain drum profesional, tapi nggak dipakai di gereja. Nggak ada yang mau pakai dia karena sibuk dia orangnya ya. Orang pada nggak tahan. Kalau kita kan biasa dirusui orang, jadi tahan. Jadi itu bukan salahnya Tuhan, bukan salahnya anak itu, bukan salahnya apa kata dokter, enggak. Kamu yang salah kalau anakmu ada sesuatu. Kamu tuh kamu yang akan membuat anak itu mau jadi apa. Bukan berarti kamu harus pukul keras-keras, salah. Kenapa anak itu jadi bandel sehingga kamu harus pukul keras, salah saudara ya. Kamu tidak perlu pukul keras-keras anakmu. Tidak perlu saudara. Kalau kamu dari kecil kamu sudah bersama dengan dia suka dan duka. Sudah kamu ajari bagaimana hidup yang normal. Dikasih tahu komunikasi yang jelas. Suami istri juga sama saudara. Kamu kudu ngomong yang jelas. Ngomong yang jelas. Nggak suka, bilang nggak suka. Ada orang Islam kan, oh kok bohong sama istri. Sekarang kalau istrinya masaknya nggak enak. Masa kamu bilang masakanmu nggak enak? Nah itulah. Makanya kamu ribut sama istrimu. Karena kamu bohong demi kebaikan, Pak. Kalau istrimu masaknya nggak enak, kalau lagi pengantin baru, kalau sekarang udah kasep, kamu ngomong kalau udah kawin 30 tahun, kamu mau ngomong apa lagi? Tapi kalau kamu pengantin baru, istrimu masaknya nggak enak, bilang, kasinan, nggak ada rasanya, aduh maaf ya, aku nggak ada rasanya, ngomong aja. Ya, dulu anak kalau masak gosong, masak kadang-kadang kelewat gosong, kadang-kadang kasinan, kadang-kadang lupa ngasih garam, enak yang enggak, kok dimakan, anakku sayang kamu. Jangan dimakan. Tak makan, mumpung masih sayang. Sebab nanti kalau sudah tua, kayak gini makanya nggak enak. Dorong, saudara. Loh, benar nggak? Kamu jangan munafik, saudara. Sama saya, jangan munafik, saudara. Saya sudah 25 tahun menikah. Saya kenal Ana itu sudah 32 tahun. Ya, saya pacaran 7 tahun sama Ana ya. 25 tahun saya menikah, pacaran 7 tahun, saudara. Nah, saya lebih kenal Ana daripada ibunya sendiri, saudara ya. Ana sama ibunya cuma 17 tahun, sama saya hidup udah 32 tahun. Nah, saudara, jangan dibiarkan. Ngomong, diberesin. Saya sudah ngerti ini dari dulu, saudara ya. Itu saja bisa luput loh, saudara. Itu aja bisa luput. Apalagi kamu yang nggak pernah terus terang suka bohongin istri. Ya kan, kayak nabinya temennya ya, temannya Pak Yuda ini kan nabinya kan suka bohongin istrinya kan. Oh demi kebaikan Pak, demi kebaikan gundulmu peang.
Nggak ada, saudara. Kamu ngomong yang benar sama istrimu. Yang asinan, aku nggak suka. Kenapa dimakan? Kita udah dimakan, masa mau dibuang? Ngomong, saudara. Ngomong dengan bercanda, ngomong dengan... Tapi tetap dimakan, kamu harus ngomong. Sekarang di Belanda tidak ada orang masak masakan, ya masakan Indonesia dan masakan apa Chinese food itu ya seenak Anda masak, saudara. Ya, serius, saudara. Saya kalau pergi ke restoran-restoran Cina di mana-mana, tetap kita pengennya pulang, gak makan di rumah aja. Kenapa lebih enak makan di rumah, lebih enak anak masak? Karena saya terus terang, saya ngomong dari dulu. Nah, dia bikin spaghetti ya, saudara ya. Bikin spaghetti saus stok, saudara. Saya sampai galau. Dia saus stok. Ini cuma asam tok, saudara ya. Cuma asam aja, makanya saus tomat. Ya ngerti ya. Setelah saya ngerti, saya tinggal di Jerman, saya baru ngerti rahasianya, saudara ya. Kasih kejunya yang banyak, dagingnya jangan remuk, jangan sampai remuk redam gitu. Kasih kejunya yang banyak. Ya, waktu masak kejunya dimasukkan ke dalam sausnya. Saya ngeliat orang-orang masak spaghetti itu ya, terus di kejunya dimasukkan di apa, di spaghettinya atau di sausnya. Spaghetti itu ada saus, ada kejunya, saudara ya. Kan kejunya itu khusus, memang keju yang buat masak dilumerkan itu ya, saudara. Makanya kalau di restoran itu pokoknya keju gede banget, kayak balok begitu. Spagettinya masaknya di dalamnya keju, saudara. Di dalamnya keju. Wah, itu baru bener. Nah, dulu cuma spagettinya direbus, dikasih saus, saudara. Anda kebayang sih rasanya. Aduh, saya disuruh makan di pasar. Aduh, saya paksa makan. Tapi sekarang sudah pinter. Gitu, saudara. Itu contoh ya, sepele ya. Kamu tunda-tunda, nggak enak ya. Kamu nanti yang menuai. Dan kamu terus bilang, wah itu gini, misu-misu ya. Salahmu sendiri. Kamu suka bohongin istrimu demi kebaikan kundurmu peyang. Nanti setelah kebaikan, ya ruwet-ruwet minta cerai gara-gara masaknya keasinan terus, gara-gara kosong, gara-gara nggak bisa bikin Indomie. Ya kan? Segala sesuatu kamu harus beresin cepetan. Segala sesuatu kamu harus ngomong. Ya, jangan ditunda. Tentu belajar ngomong. Belajar ngomong. Kayak waktu kecil ya, saudara umur 3 tahun. Anak kecil gitu ya. Mau apa? Yo, belajar ngomong. Oh, tak marahin, saudara. Belajar ngomong. Bilang mau apa yang jelas. Tidak semua orang tahu yang kamu mau. Sebab begitu kamu masuk dan kamu biarkan itu, kamu masuk dalam keruwetan, keruwetan ditambah keruwetan, dan keruwetan menciptakan keruwetan baru, masuk jadi lingkaran setan, saudara. Terus kamu tidak tahu dari mana kamu harus membereskannya, kamu pergi ke dokter, dokter kasih obat. Bagus, cuma dikasih obat disetrum, ya kan? Atau ada banyak sekali tindakan-tindakan tragis lain yang kita tidak mengerti, ya. Karena kamu tidak belajar komunikasi, anak tidak diajari ngomong dari kecil. Makanya ikuti kelas apostolik, saudara, nanti ya. Komunikasi, ya. Semua dimulai dari hal yang sepele. Dari langkah kecil, belajar ngomong, belajar membereskan masalah, belajar bilang maaf, belajar bilang yang maaf ya, I love you. Simple, saudara ya. Belajar sentuhan-sentuhan, ya, kalau suami istri, buka, cucu, kubrok, olah bebek. Orang sudah, nggak boleh kamu suami istri begitu. Harus ada foreplay-nya dulu, kamu harus ngerayu dulu, kamu, wah saya nggak suka digombalin, oh sorry, saya bilang ya, katanya almarhum Pak Pingwi ya, saya memang suka gombal, tapi gombal saya selalu baru, beli di Action, saudara ya, beli di toko, tiap hari gombalnya baru, dia bilang, nah itu saudara ya, nggak apa-apa nggak gombalin istri, yang penting gombalnya selalu baru kan, jangan gombal bekasnya orang, ya. Gombal bekasnya orang, kamu bekas kasih ke teman-temanmu, kamu kasih ke istrimu, aduh saudara ya, basi udah bau, selalu baru cintanya, saudara ya, itu kamu harus bangun, ya. Kenapa kamu sekarang lihat istrimu kayak ngelihat Jai Langkung apa ngelihat Mak Lampir, ya karena kamu sendiri, itu gara-gara kamu masuk dalam lingkaran setan Mak Lampir, kamu yang bikin istrimu jadi Mak Lampir,
istriku mah cantik, saudara. Semua orang lihat aku pengen punya istri lemah lembut kayak istrimu. Kamu, kamu mau punya istri kayak istriku? Tak mungkin, tak mungkin. Kamu harus bayar harganya. Iya. Kamu mau ketemu bidadari surga pun, kawin sama kamu, langsung jadi mak lampir bidadarinya. Perlakuanmu sama orang begitu kok. Kamu memperlakukan istrimu begitu kok. Kamu perlakuan anakmu begitu kok. Mereka hanya cermin dirimu. Begitu kamu masuk, kamu benar-benar masuk dalam lingkaran setan. Mau keluar dari mana? Dia keluarnya cari cem-ceman. Gundulmu peang, saudara, cem-ceman. Iya kan? Akhirnya kamu cari jalan pintas kan? Ya udah Pak, kawin lagi. Begitu kawin lagi, kamu ciptakan kemarin mak lampir, sekarang calon arang, saudara. Ayo rasain lu. Kamu tahu calon arang gak itu di Bali itu kan? Itu Pak Edi Supriyadi tahu itu. Hari ini kamu Pak lampir dari Gunung Semeru, saudara. Besok kamu ketemunya calon arang dari Gunung Agung, saudara. Pusing kamu. Siapapun ketemu mau bidadari, kamu mau cari 72 bidadari semua jadi mak lampir, calon arang, jadi leak, jadi macam-macam. Karena ketemu gara-gara ketemu kamu, ya kan? Rubah hidupmu, bereskan setiap hari belajar ngomong yang benar, belajar komunikasi yang benar, penuh hidupmu penuh dengan cinta. Tuhan Yesus memberkati.